Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala idzan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul azim. Asatidzah rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita, di mana kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan maghfirah, bulan yang penuh kebaikan. Segala amal kebaikan kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terbebasnya dari api neraka. Semoga kita termasuk orang-orang yang di dalamnya yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang pendidikan yang bisa kita ambil di dalam surat Ali Imran ayat 191. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat sebelumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Yang dimaksud ciri-ciri orang yang ulul albab yang akan kita bahas di ayat 191, yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan sebuah pelajaran pada kita. Di mana ayat 191 yang artinya yaitu orang-orang yang melihat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard
Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dengan dasar ini maka kita mengambil sebuah pendidikan, kandungan pendidikan yang ada di dalam ayat ini, yaitu adanya pentingnya kita berzikir dan berpikir kritis dalam kehidupan, serta mengembangkan sikap rendah hati dan tawadu. Di mana penjelasannya dalam ayat ini, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai keadaan. Jadi kita dituntut untuk berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun. Dijelaskan di sini ketika berdiri. Dalam salat urutannya, jika kita salat, maka jika kita kuat, maka lakukan dengan berdiri. Jika ketika berdiri tidak kuat, maka lakukan dengan duduk. Jika duduk tidak mampu, maka dengan berbaring. Dalam berzikir, mengingat Allah SWT dalam setiap kondisi keadaan. Berdiri dalam setiap kegiatan bekerja, selalu ingat kepada Allah. Dalam bekerja yang sambil berdiri, selalu ingat kepada Allah. Ketika seorang petani sedang mencangkul, ketika mencangkulnya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi kekuatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang bekerja dengan duduk, maka ingatlah kekuatan, kemampuan kita duduk itu juga karena Allah. Karena Allah yang memberi kekuatan kepada kita untuk bisa duduk. Maka ingatlah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah, bertasbih, bertahmid, bersyukur atas nikmat Allah. Kemudian juga dalam keadaan berbaring, jika kondisi berdiri, duduk, berbaring. Ketika itu berbaring, di mana ketika kondisi kita tidak mampu antara duduk, berdiri, atau ketika kita dalam kondisi berbaring sesungguhnya, ketika kita sedang tiduran atau tertidur, sebelum tidur, maka ingatlah kepada Allah, berzikir kepada Allah. Sebelum tidur kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kemampuan untuk tetap bisa beribadah kepada Allah. Sehingga ketika ada keinginan kita untuk bangun malam, salat malam, kita ingat akan biasanya ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membangunkan kita. Jadi selalu ingat, dimanapun dalam kondisi apapun, kita harus selalu berzikir, ingat kepada Allah. Kemudian yang kedua, kandungan pendidikan dalam ayat ini adalah memikirkan penciptaan langit dan bumi. Sungguh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Allah menciptakan langit dan bumi tanpa ada bantuan siapapun, tanpa ada yang membantu. Allah menciptakan langit dan bumi dan isinya, bintang-bintang gemerlap, matahari berevolusi, planet-planet berputar, bumi juga berputar. Terjadinya siang dan malam itu Allah yang mengatur. Maka dengan kita berpikir bahwa semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, beredar sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada dalam pikiran kita seharusnya sampai menentang pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan yang melebihi batas kita sebagai manusia.
Bagi Allah sangat mudah mengatur langit yang ada di langit dan bumi. Bagi Allah sangat mudah. Maka jangan sampai ada orang yang menyombongkan dirinya, tidak akan mengakui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dengan hikmah, tujuan dan manfaat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini ada hikmah, ada tujuan dan manfaat, tidak sia-sia. Hatta yang menurut pandangan manusia menyebabkan sebuah penyakit, sungguh bagi Allah adalah ujian bagi manusia, bagi kita. Dengan adanya misalkan nyamuk, banyak dalam sekarang ini kondisi hujan, kadang-kadang penyakit yang sedang mewabah yaitu DB, katanya karena air bening sehingga dia bisa berkembang dan bisa menyebabkan penularan penyakit di dalam ilmu kesehatan begitu. Tapi semua itu Allah ciptakan tidak sia-sia. Dengan adanya nyamuk maka manusia pun berpikir, dengan adanya nyamuk ada pabrik obat nyamuk, ada orang bekerja mendapatkan penghasilan dari apa? Nyamuk. Sungguh Allah menciptakan yang ada di muka bumi dan segala yang ada ini tidak sia-sia. Ada hikmah dan ada tujuan serta ada manfaat. Kemudian yang keempat adalah menggunakan akal untuk bertafakur dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di akal yang ada pada diri kita, Allah memberikan akal kepada kita untuk banyak hal. Bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Bisa berpikir mana yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Berpikir bagaimana solusi ketika menghadapi sebuah masalah. Akal oleh Allah Subhanahu wa taala, akal manusia itu diberi kelebihan dibanding yang lain. Kadang akal hewan saja ketika menghadapi masalah dia akan berpikir. Coba saja otak yang dia ada di dalamnya, otak itu tikus, ketika kita membuat perangkap tikus, ketika ada teman-temannya yang mulai kena perangkap, dia mulai berpikir, kenapa teman-temanku, mungkin dalam pikirannya, kenapa teman-temanku pada mati? Apa karena racun atau karena perangkap? Sehingga mereka berhati-hati, tidak ingin masuk dalam perangkap manusia, apalagi akal manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan akal yang luar biasa pada manusia. Maka mari kita gunakan untuk bertafakur, memikirkan dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memikirkan Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selalu berupaya untuk taat kepadanya. Kemudian yang kelima adalah dari ayat ini dituntut untuk meresapi segala penciptaan yang ada di bumi ini. Meresapi segala penciptaan yang di bumi. Kemudian yang selanjutnya, nomor 6, mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta. Dengan akal berpikir, maka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Maka bagi orang-orang yang berakal, banyak di antara mereka, yang terutama dari non-muslim, ketika mereka menggunakan akalnya, dia mendapatkan sebuah
hal yang aneh menurut dirinya dalam agamanya, maka dia berpikir, kenapa seperti itu? Sampai akhirnya mereka masuk Islam. Contoh banyak ilmuwan luar negeri yang mendengarkan ayat-ayat Allah SWT dengan melihat ciptaan-ciptaan Allah SWT dan sudah dijelaskan dalam ayat-ayat Allah, mereka kemudian masuk Islam. Dan di Indonesia juga banyak seperti itu. Jadi di antara orang atau mu'alaf, orang yang masuk Islam di manusia Indonesia, penduduk Indonesia, itu mereka orang-orang yang berpikir, orang-orang yang berakal, yang menggunakan akalnya untuk mencapai sebuah kebenaran. Kemudian kandungannya adalah juga mengharapkan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang kita lakukan tidak akan berhasil, tidak akan sukses, kecuali adanya pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus selalu berawal dari permohonan akan keberhasilan sebuah program dengan memohon pertolongan Allah dan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kandungan yang lain adalah adanya pendidikan untuk tidak sombong dan congkak. Tidak sombong dan congkak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah penjelasan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa apa yang engkau ciptakan itu tidak sia-sia, tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia. Maka kita sebagai manusia tidak boleh sombong dan congkak, baik itu kepada manusia yang lain. Kemudian pendidikan yang lain dalam ayat ini adalah memiliki sikap rendah hati dan tawadhu. Sikap rendah hati dan tawadhu. Kemudian yang terakhir dalam ayat ini menjelaskan, bisa diambil sebuah pelajaran meresapi, menghayati dan memahami firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Meresapi, menghayati dan memahami firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari tujuan pendidikan ini, dari ayat ini adalah menghasilkan manusia yang pandai, cerdas, cakap dan terampil, serta memiliki iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berpikir dan zikir akan menjadikan dirinya pandai, cerdas, cakap dan terampil, dan memiliki iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kami sendiri dan juga satria serta yang mendengarkan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Billahi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.